Bismillahirrahmanirrahim. Hai sobat guru penyemangat. Kali ini kita bakal menelaah, melihat, juga menemukan hukum-hukum bacaan atau tajwid yang ada di surah Al-Falaq. Nah, surah Al-Falaq ini artinya waktu subuh yang terdiri atas 5 ayat. Mari kita cermati. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, baik. Sobat, di sini ada hukum tajwid yang pertama. Di sini a'udzu. Di sini khusus untuk bacaan ketika ada harokat dhammah bertemu dengan waw sukun, maka ini dihukumi bacaan mad tabi'i atau mad asli yang panjangnya 2 harokat. Kemudian di sini juga di huruf B ini ada tasydid, maka dibaca double. Jadi bukan a'udzu birabbi tapi a'udzu birabbil falaq. Nah, bil. Nah, di sini ada bil fa. Di sini ada alif lam bertemu dengan huruf fa. Ini adalah hukum bacaan alif lam qamariyah, yaitu ketika huruf alif lam bertemu dengan huruf fa, di mana tidak ada tasydid di atas huruf fa, maka dia dibaca terang huruf fa-nya. Kemudian falaq. Nah, di sini bacaan terakhir itu falaq. Ini adalah qalqalah kubro, karena dia huruf qalqalahnya itu dimatikan karena juga bertemu dengan tanda waqaf atau tanda mati. Kemudian ayat kedua. Min syarri ma khalaq. Nah, di sini ada nun mati bertemu dengan huruf sya. Ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf sya, maka hukum bacaannya adalah ikhfa. Ikhfa itu cara membacanya itu samar-samar berdengung. Jadi bukan hanya samar saja min sya, tapi bukan. Tapi harus pakai dengung. Min syarri. Jadi dengungnya itu sekitar, kalau kita hitung itu hampir mencapai 2 harokat. Min syarri ma khalaq. Kemudian di sini di huruf ri itu ada tasydid, maka dibaca double huruf ri-nya, syarri ma. Nah, di ma itu ada harokat fathah bertemu dengan alif, maka ini dihukumi bacaan mad tabi'i, maka panjangnya 2 harokat. Syarri ma khalaq. Nah, lagi-lagi yang ini adalah qalqalah kubro, yaitu cara membacanya memantul dengan kuat. Karena huruf ko-nya ini adalah salah satu huruf qalqalah, yaitu baju di toko, kemudian dimatikan dengan tanda waqaf, maka dia memantul dan tidak panjang. Jadi misalkan ada yang baca ma khalaq, itu salah karena dia nggak panjang. Yang benar itu ma khalaq, ada pantulannya. Lanjut ke ayat ketiga ya sobat. Ayat ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kembali di sini ada nun mati bertemu dengan huruf sya. Ini sama, yaitu ikhfa. Bacanya, cara membacanya itu samar-samar berdengung. Agak panjang karena dengungnya harus terdengar. Min syarri ghasiqin idza waqab. Juga ada tasydid, ri-nya itu didabelkan. Kemudian di sini ada gha, ketika ada harokat fathah bertemu dengan alif, maka ini adalah mad tabi'i atau mad asli. Dibaca panjang 2 harokat. Siqin i. Nah, di sini juga ada ketika ada harokat kasroh tain bertemu dengan huruf alif. Ini adalah hukum bacaannya izhar. Izhar artinya jelas, tidak panjang, tidak dengung. Maka bacanya ghasiqin i, langsung. Nggak pakai didengungkan, nggak pakai panjang. Iza waqab. Nah, di sini ada za. Za-nya itu ketika harokat fathah bertemu dengan alif, itu dihukumi bacaan mad tabi'i. Yang terakhir, ayat ketiga itu waqab. Iza waqab.
Kembali ini adalah apa sobat? Qalqalah kubro. Dibaca memantul dengan kuat karena huruf ba-nya itu dimatikan oleh tanda waqaf atau sukun. Lanjut ke ayat 4. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Nah, kembali lagi ada nun mati bertemu dengan huruf sya. Ini adalah ikfa. Cara membacanya itu samar-samar berdengung. Kemudian juga di sini ada ri, kembali bertanda tasydid yang dibaca double. Di sini juga ada alif lam bertemu dengan nun. Maka ini adalah alif lam syamsiyah, di mana alif lamnya melebur ke huruf na. Jadi membacanya bukan syarril tapi syarrinna, langsung ke huruf na. Nafa, ini ada mat juga. Ini panjangnya 2 harokat. Nafasa, ini juga 2 harokat. Ya, sama seperti panjangnya mat tobi'i. Tifil uqad. Nah, ini ada alif lam. Alif lam yang kali ini karena huruf au-nya dibaca, maka ini adalah alif lam qamariyah. Ketika alif lamnya tidak dileburkan terhadap huruf selanjutnya, maka u-nya tetap dibaca terang. Uqad. Uqad itu adalah bacaan apa tadi sobat? Ya, benar sekali, ini adalah qalqalah kubro. Lanjut ke ayat keempat, ayat ke-5. Wa min syarri hasidin idza hasad. Oke. Banyak sekali hukum bacaan ikfa di sini ya sobat ya. Di sini ada nun mati ketemu dengan huruf sya. Ini adalah ikfa. Ikfa hakiki. Kemudian di sini juga huruf ri-nya itu bertasydid, dibaca double. Kemudian huruf ha itu bertanda fathah bertemu dengan alif. Maka dia adalah mat tabi'i. Kemudian juga di sini ada hasidin idza din. Harokat tanwin berupa kasroh tain bertemu dengan alif. Maka ini adalah idhar halki yang dibaca jelas, nggak panjang, nggak dengung, nggak samar-samar. Kemudian di sini ada za, iza. Nah, ini juga ada mat tabi'i ketika ada harokat fathah bertemu dengan alif. Ini adalah mat tabi'i atau mat asli yang dibaca panjang sepanjang 2 harokat. Yang terakhir itu adalah hasad. Ini sama seperti dari ayat 1 sampai 4, ini adalah qalqalah kubro. Oke, tidak kita baca memantul dan tidak ada panjang di sini. Hasad, itu salah. Kalau misalkan ada sobat pernah mendengar seperti itu. Yang benar itu hasad. Dia tidak ada panjang karena tidak ada mat di sini. Oke sobat, mari kita baca sekali lagi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Oke sobat, sampai jumpa di surah-surah selanjutnya.